Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Elisa. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi kinerja Universitas Jambi. Saya berharap nantinya tutorial ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dosen serta pegawai di Universitas Jambi, terutama dalam menyusun kinerja atau sasaran kinerja pegawai dengan menggunakan aplikasi kinerja. Tutorial penggunaan aplikasi kinerja ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah pengenalan apa itu aplikasi kinerja, kemudian ada tata cara pengisian SKP, kemudian bagian ketiga adalah pengisian aktivitas harian, dan yang terakhir adalah penilaian kinerja. Jadi, aplikasi kinerja Universitas Jambi merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk membantu dalam melakukan penilaian kinerja pegawai secara objektif berdasarkan aktivitas kinerja dan bukti-bukti kinerja yang diinputkan oleh pegawai dan dosen dan divalidasi oleh atasan atau pimpinan. Aplikasi kinerja Universitas Jambi dikembangkan oleh tim LPTIK Universitas Jambi, di mana terdapat 3 fitur utama. Yang pertama adalah pengisian sasaran kinerja pegawai, kemudian pencatatan aktivitas kinerja pegawai, dan yang ketiga adalah penilaian SKP secara online. Secara umum, gambaran dari pengisian aplikasi kinerja yaitu di awal tahun, pegawai, dosen, dan pimpinan mengisi sasaran kinerja pegawai. Kemudian, selama 1 tahun, pegawai diharuskan untuk mengisi kartu kinerja yang menggambarkan aktivitas kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan di Universitas Jambi. Kemudian di tengah tahun dan di akhir tahun akan dilakukan penilaian kinerja oleh atasan masing-masing. Dan kemudian pegawai dapat mencetak SKP sebagai laporan. Proses pengisian SKP sendiri sebaiknya dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari pimpinan yang paling tinggi, dalam hal ini adalah rektor, kemudian dilanjutkan oleh wakil rektor, kemudian dilanjutkan oleh dekan, kepala UPT, kepala lembaga, kemudian kepala baksi, dan seterusnya sampai ke level paling bawah yaitu pegawai. Mengapa pengisian harus dimulai dari rektor? Karena pada SKP sendiri terdapat kolom yaitu rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Saya contohkan di sini adalah misalnya saya memiliki rencana kinerja yaitu mengembangkan aplikasi kinerja Universitas Jambi. Saya membuat rencana kinerja pengembangan aplikasi ini berdasarkan apa? Kan berdasarkan pimpinan saya. Nah, ketua LPTIK itu memiliki kinerja atau SKP yaitu mengembangkan fitur pada sistem informasi yang diperlukan. Nah, ketua LPTIK tentunya juga beliau membuat rencana kinerja ini berdasarkan dari rencana kerja wakil rektor atau rektor. Selanjutnya, pengisian rencana kinerja di aplikasi kinerja ini dilakukan untuk waktu 1 tahun. 1 tahun ke depan kita rencana kinerjanya apa sih? Kemudian targetnya apa? Selanjutnya, karena capaian kinerja ini akan digunakan untuk pembayaran remunerasi, maka kita harus memecah target kinerja yang di sini menjadi 2, yaitu per tengah tahun. Misalnya saya contohkan di sini pada rencana kinerja pengembangan aplikasi kinerja Universitas Jambi akan dilakukan pada periode yang mana? Apakah akan dilaksanakan pada Januari, Juni, atau Juli, Desember? Mengembangkan aplikasi kinerja, targetnya kan 1 aplikasi. Nah, ini selesainya ditargetkan adalah antara Juli dan Desember. Maka nanti yang diisi adalah di sini, di bagian Juli Desember. Tetapi kalau misalnya ditargetkan bulan Juni sudah selesai, maka diisinya adalah di periode Januari dan Juni.
Untuk mengakses aplikasi kinerja sendiri dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah melalui gerbang.unja.ac.id dan yang kedua langsung menuju kinerja.unja.ac.id. Silakan menggunakan user dan password SSO yang dimiliki oleh masing-masing dosen dan pegawai. Nah, itulah gambaran secara umum apa itu aplikasi kinerja Universitas Jambi. Silakan mengikuti video tutorial berikutnya agar mengerti bagaimana cara menyusun SKP, membuat aktivitas harian kinerja, dan melakukan penilaian. Terima kasih.